ditujukan untuk membanggakan Indonesia. Oke. Dan nilai mereka terjamin. Oh, shit. Kira hasil ya. Yo, what's up everyone? Balik lagi. Kali ini bukan membahas tentang masalah cinta, bukan juga tentang membahas masalah mental seorang remaja, bukan. Kali ini saya bersama kakak saya, dan kenapa sama saya kakak ini? Karena gue di sini akan ngomongin tentang kampus. So, let's talk on the podcast. Sebelumnya kan, kakak, ini banyak yang belum tahu mungkin tentang sampean itu gimana dan kenapa saya ingin ngomongin tentang kampus itu. Abis sampean kak, mungkin sama bisa perkenalan diri dulu, siapa sebenarnya asal usul kakak ini, oke? Oke. Perkenalkan, saya Muhammad Zainuddin Aziz ya. Biasa dipanggil Kak Udin ya dulu. Tapi sekarang di kampus dipanggil Zain. Oh yes. Agak keren lah, sedikit lah. Oke. Dipanggil Zain ya. Terus saya kuliah di UNESA Surabaya, jurusan saya olahraga. Yang di kata orang-orang, Kata orang olahraga itu terbaik di Jawa Timur. Oke, ngomongin UNESA ini mungkin Kak Udin punya perspektif atau pandangan atau cerita gimana buat teman-teman nanti yang ingin masuk ke UNESA itu, menurut Kak Udin gimana? Jadi begini, kampus UNESA itu kebanggaannya yaitu olahraga. Di Jawa Timur ada dua kampus yang terpandang di Jawa Timur, yaitu yang pertama UNESA dan yang kedua UM. Oh, UM. Ya. Mereka saling beradu. Oh, kompetisi ya? Kompetisi. Okay. Tapi yang terbaik masihlah di UNESA. Dan ngomongin tentang UNESA, dan ini jurusannya sama kan masuk di jurusan terbaik nih. Nah, sedangkan dari yang saya ketahui kak ya, ini basically sama itu kayak dulu kan terjunnya itu kan di pramuka. Kayak orang lapangan gitu, orang lapangan. Sedangkan di UNESA pun masuk olahraga tidak di ekstra atau di ekstra itu enggak masuk sama sekali di pramuka. Itu gue kak, kenapa ngambil jurusan agama dan kenapa tidak meneruskan perjuangan di pramuka? Jiwanya sama ini udah ada gitu. Kenapa ya? Jadi ceritanya karena ketidaknyamanan. Ya? Betul. Wait kak. Kan sama sudah dari MTS, sudah dari MAN. Sudah kan di MAN pun kadang di MTS itu kadang menggendol kadang-kadang ya. Tapi kenapa kok waktu masuk di kampus tidak ada kenyamanan? Karena beda suasana itu. Kalau namanya orang tidak nyaman itu bahkan bernapas pun tidak enak rasanya. Oke. Jadi saya memilih berprinsip seberapapun jauh kamu pergi, tetap ingatlah rumah. Jadi saya tetap ingin kembali ke The next question, right? Oke, jadi alasan mungkin memang ya karena feel ya, memang rasanya memang tidak nyaman misalnya. Baik. Dan sebelum ini kan pasti untuk masuk UNESA kan pasti ada perjuangan kan? Nah, pasti ada perjuangan. Mungkin sama bisa ceritain ke teman-teman itu perjuangan sama waktu masuk di UNESA itu gimana? Jadi pertama saya nggak ada basically di olahraga ya. Saya itu bimbang ketika saya harus memilih. Dulu orang tua ingin saya ke Jogja, ke UGM. Ke Jogja gitu ya? Jurusannya ambil ke sejarah. Oke, sejarah. Oke lah, saya IPS sejarah masih masuk lah, masih ada sangkut pautnya. Tetapi ketika saya harus ke Jogja, saya harus mikir-mikir lagi. Wah ya, jauh. Rasa jauh dari orang tua itu enak nggak enak? Enak nggak menurut sama jauh dari orang tua. Kalau enaknya bisa lepas, tapi nggak enaknya ya rasa kangen sama orang tua itu berat. Aku paham, Cuman kan Surabaya di Jogja kan ya nggak jauh beda, kode-kode jauh meskipun Surabaya Jawa Timur lah ya katakanlah. Betul.
Dan gini, kan iku sampean orang tua kan menganjurkannya itu di UGM. Dan dengan kata lain orang tua itu meridhoi sampean itu di UGM. Tapi kenapa sampean kok malah memilih jalur sampean sendiri tidak menurut apa itu saran dari orang tua? Ini kan masih membingungkan dari teman-teman semua itu antara jalur pribadi atau jalur orang tua, gitu. Karena saya nggak begitu yakin di sejarah, karena perspektifnya ke depan itu mungkin yang pertama jadi guru, terus yang lain perspektifnya saya nggak tahu. Terus akhirnya ketika ada kampus fair teman ya saya tanya-tanya jurusan olahraga itu gimana sih, gitu. Terus akhirnya ketemulah dengan seorang kakak tingkat yang di di UM dan di Unesa. Oke. Saya tanya-tanya ke dua orang itu. UM itu olahraganya gimana sih? Cerita. Dan yang satunya Unesa. Unesa itu gimana sih? Dia ceritanya sih Unesa itu olahraganya itu. Oke lah, saya yakin di sana. Nyoba-nyoba aja dulu. Ya, akhirnya coba SNM, ternyata masuk dan ya ngobrol lagi, coba aja karena perspektifnya bisa jadi guru, bisa jadi pelatih, bisa ngajar klub, banyak, bisa jadi ahli fisioterapi, bisa banyak sekali. Dan ternyata ketika saya masuk ke sana ya worth it, ya sesuai harapan dan ekspektasi. Cuman gini, kan sama mengatakan sendiri basically sama tidak ada di olahraga. Tapi sama kenapa berani bahwa mengambil keputusan itu kan jangka waktunya untuk 5 tahun ke depan juga. Gitu. Jadi ketika SMA saya suka olahraga. Sebenarnya dari MTS sih suka olahraga, cuman tidak menggeluti sampai jauh. Jadi cuman sekedar suka, tidak suka aja. Jadi dulu itu SMA saya pernah tidak masuk sekolah, tapi ada ajang lomba di sini saya masuk. Dan ada guru yang kenal orang tua saya. Loh Bu, ini orang tua, ini anakku kok tadi nggak masuk sekolah, sekarang kok ikut futsal gitu. Saya, tapi aku setuju dengan itu yo. Tapi kenapa instansi atau aku nggak katakan semua yo, beberapa lembaga itu padahal kan kita sering itu kan potensi ada pasangan di lomba itu, dan sedangkan pas di kelas aku nggak melebihi nggak oleh Allah. Tapi kenapa semua itu menuntut bahwasanya aturan itu ini aku yang meluang ini. Nggak, menurut pandangan saya beda. Aku setuju kan? Karena sekolah itu agak monoton ya. Oke, sekolah agak monoton. Masih sistem lama. Ya, masih sistem lama. Ketika saya belajar di kuliah itu, Indonesia itu tertinggal karena masih mengikuti program dari kurikulum negara lain. Jadi cuma mengikut cuma gitu saja. Jadi kan kita itu ikut kurikulumnya negara, kalau nggak salah itu Finlandia. Itu dari tahun 2000 mereka sudah menggunakannya, sedangkan kita baru sekarang. Jadi Indonesia itu kira-kira tertinggal 20 tahun. Bener gak? Bangke, masa 20 tahun gak? 20 tahun. Cuk, mata. Jadi mereka ketika tahun 2000 sudah menggunakan kurikulum itu, kita baru sekarang menggunakan kurikulum ini. Oh shit. Jir. Jadi pendidikan di Indonesia itu seperti itu. Dan kenapa juga bisa maju? Karena Menteri Indonesia itu setiap 5 tahun berganti, bahkan belum sampai 5 tahun sudah berganti. Jadi kurikulumnya ganti lagi. Kurikulum 5 tahun ganti lagi. Oh, oke. Di sana terus lanjut. Memang perbaiki satu kurikulum dan perbaiki. Ya. Jadi ketika di sini itu ganti menteri, kurikulum ganti. Jadi birokrasi ya. Ganti birokrasi, betul sekali. Oke. Balik lagi di Unesa. Ada nggak sih sama di sana itu enak nggak enaknya di kampus Unesa gitu? Kan pasti ada plus minus mungkin sama. Mungkin sama bisa berbagi cerita. Ketika saya dulu masuk ke sana itu pandangan saya, oh berarti kampus olahraga itu terpandang. Mungkin teman-teman saya di sana nanti atlet semua. Oke. Ini menarik.
Dan ternyata ketika masuk jebret, well, biasa. Iku terkadang nih, aku setuju ya lah gitu. Kayak sekarang kalah, SMA dulu kan waktu saya diberi anjir, man 2, keren. Nah, aku satu-satunya yang diberi masuk di sini. Wah, iki aku paling mendul dewe apa piye. Seneng banget. Oh shit, ternyata nek sebelum mendul. Ternyata dan kenapa ya kok ini? Padahal kan sudah ada penjaringan yang memang benar-benar khusus ya, dan ada kredibilitas bahwa UNESA itu kampus olahraga terbaik. Tapi nyapo kok pada memang penyaringannya pas ID pun lah, yo ngene. Jadi begini, memang atletnya itu banyak. Atletnya banyak. Itu banyak. Yang dikirim ke SEA Games, ke Asian Games. Anjir, SEA Games? SEA Games beneran, SEA Games. Atlet panahan itu dari Indonesia. Terus pemain bola Indonesia itu siapa namanya, lupa, juga dari Indonesia. Terus banyak sih. Anjir, sampai masuk SEA Games ya? Soalnya tadi ada kendala dan jadi videonya menjadi terpotong, cuman kita lanjutkan lagi, oke? Oke. Sampai mana tadi? ASEAN. Asian Games. Cuman memang bener, memang atlet yang di sana ini memang terlatih, dan di kampus Indonesia itu memang difasilitasi kan, memang difasilitasi. Dan gini sih, bikin aku penasaran. Memang di sana kayak konsepnya memang background di olahraga, meskipun awakmu di kelas itu apa sih, ndak iso it's fine, sudah masalah. Ya benar. Benar. Bahkan mereka pun tidak pernah masuk kuliah. Lah nilainya nih kak, IPK nih. Jadi permainan. Oh iya, ada trik tadi gitu. Mereka ada pecel di pinggir 10.000-an lah. 10.000-an. Iku wis komplit STE apa? Ada. Jadi di tempat-tempat tertentu ada yang mahal, di kota-kota mahal. Jadi di Indonesia itu masuk Surabaya bagian barat. Bagian barat, oke. Di sana itu agak terpelosok. Jadi perbatasan sama Gresik. Oh malah bagian Surabaya pelosok ya? Jadi kalau yang Indonesia yang satunya, kalau yang kan Indonesia itu ada dua. Oh, Indonesia ada dua. Di Lidah Wetan sama di Ketintang. Kalau yang di Ketintang itu agak masuk ke kota. Bedanya gimana? Jadi kayak kalau kampus-kampus lain itu kampus A sama kampus B. Saya nggak paham. Enggak mudah aku. Jadi Indonesia itu pecah jadi dua. Oh, ada dua Indonesia memang? Enggak, memang satu kampus sana, satu kampus ini. Jadi kalau UM itu ada kampus A, kampus B. Jadi kampus intinya di sini, kampus B itu kampus yang cara ini analogi ini. Kabupaten Kediri di kota Kediri. Betul. Mana ya? Sama-sama Kediri nih. Cuman ada yang kabupaten Kediri, ada yang kota Kediri. Betul sekali. Oh, oke. Dan kalau masalah makan, perkiraan 10.000-an rata-rata sama. Cuman kosnya itu di sana agak mahal. Agak mahal. Jadi rata-rata di sana itu 500.000 per bulan. Sip. Ini kosnya biasa atau gimana tadi? Biasa. Waduh. Jadi ketika saya di sana itu pertama corone wong Jawa itu babat alas. Jadi saya di sana itu cari dan saya ketemu sama temen dari Jombang itu dapet channel. Jadi saya itu di sana di lab olahraga. Jadi saya di sana ketika 2 bulan ngekos, setelahnya itu saya sudah nggak ngekos sampai sekarang. Anjir. Jadi saya sudah meminimalisir uang kos. Oke. Di lab. Jadi di lab itu gratis. Bahkan saya di sana dapat ilmu,
Belajaran lebih, tapi juga dituntut sih. Dituntut Untuk bisa lebih dari teman yang lainnya. Oh ya, satu lingkungan ini dan hari-harinya sama di situ. Iya. Jadi di sana saya harus melakukan perawatan alat gym. Jadi di sana itu labnya ada alat gym, ada alat tes pengukuran, sama ada anak pelatnas pelatihan nasional yang B. Jadi latihannya di sana. Jir. Kalau sama bidang olahraga ini terjunnya di mana sih, Kak? Kalau saya Spesifiknya? spesifiknya di bulu tangkis. Bulu tangkis ya. Oke. Ya hidup oke. Oh, Pak biaya hidup paling kos makan, transport yang gede. Gede ya. Buat sendiri kan. Tak enak puncak nih kalau malah rekor. Mungkin ada tips and trick dari sampean bagi teman-teman yang ingin masuk ke UNESA, mungkin ada dari sampean pandangan mungkin gimana yang ingin disampaikan atau diceritakan. Jadi saya dulu masuknya di jalur SNM, jadi tidak begitu tahu soal SBM dan yang lain jalur yang lain itu. Jadi kalau menurut saya ketika daftar kuliah itu yakin aja cari ridhonya orang tua. Saya dulu masuk ya wis daftar yakin wis ya karena butuh ya lain yakin wis yakin pedoman itu ya situ tok ya karena butuh ya karena lain yakin itu sih Allah di situ tok yakin. Oke, ini buat penutupan mungkin sama ada pesan Kak buat teman-teman semua yang ingin masuk kampus atau bahkan ingin masuk kampus UNESA. Jadi pesan saya untuk adik-adik dan teman-teman yang masih berjuang masuk kampus, jadi jangan hanya memandang kampus besar, tapi tempatkanlah dirimu pada kampus yang tepat buatmu, karena mungkin jika kamu mandang gengsi, masuk ke perguruan tinggi yang besar, kamu di sana nggak bisa berkembang, mungkin bisa malah insecure. Insecure ya. Bisa merasa rendah. Di sana mungkin kamu bangga dengan teman-teman, wah saya masuk di kampus yang top. Tapi di sana kamu nggak bisa apa-apa, sama aja bohong. Jadi tempatkanlah dirimu di kampus yang tepat supaya kamu bisa berkembang dan jangan merasa salah jurusan. Karena mungkin banyak tekanan, jadi kamu merasa salah jurusan. Padahal yang tidak salah. Cuman kamu aja yang tidak kurang bersyukur. Betul sekali. Thanks for watching. Jangan lupa untuk bahagia. See you next time and goodbye.